Meramal masa depan. Ya, hal ini telah dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu. Beberapa peramal diakui kehebatannya karena mampu meramal di masa yang akan datang jauh ke depan. Dan biasanya orang akan teringat pada seseorang yang akan meramalkan setelah kejadian yang terjadi sama persis dengan apa yang diramalkan oleh seseorang. Sebut saja peramal yang legendaris sepanjang masa yang akan selalu diingat penerawangannya di masa lampau. Salah satunya adalah Jayabaya yang ketika hidup di zaman Kerajaan Kediri berjaya mampu memprediksi bahwa Indonesia di masa mendatang akan dijajah oleh bangsa asing berwarna putih dan kuning. Selain Jayabaya, ada juga peramal dari mancanegara seperti Baba Vanga asal Bulgaria yang telah meramalkan peristiwa menyedihkan 9 September 2001 di mana gedung World Trade Center Amerika Serikat hancur menjadi debu diterjang dua pesawat, di mana Baba Vanga mengatakan bahwa Amerika Serikat akan diterjang dua burung baja. Dan Baba Vanga mengatakan ramalan tersebut pada tahun 1989. Maka di Indonesia salah satu peramal yang kini tengah menjadi pusat perhatian masyarakat adalah Mbak Yu. Lantas seperti apa penerawangan dan ramalan Mbak Yu mengenai apa yang akan terjadi pada Indonesia tahun 2021 ini? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ramalan, boleh percaya, boleh tidak. Namun, satu hal yang pasti, ramal-meramal telah terjadi ribuan tahun yang lampau. Beberapa peramal bahkan menjadi tersohor karena ramalannya pada akhirnya menjadi kenyataan. Di masa lampau, Jayabaya merupakan salah satu peramal dari Nusantara yang mampu menerawang masa depan Indonesia jauh ke depan, di mana ketika Jayabaya hidup di abad ke-12 di Kerajaan Kediri, di mana salah satu ramalannya yang akhirnya terbukti jauh hari ke depan adalah ketika Jayabaya masih hidup, Indonesia akan dijajah oleh Belanda dan Jepang dengan menuliskan ramalannya bahwa akan ada orang berkulit putih yang akan mengambil kekuasaan Indonesia. Dan setelah itu akan diambil alih oleh orang berkulit kuning yang dimana ramalan Jayabaya tersebut adalah penjajahan Belanda dan Jepang terhadap Indonesia. Maka, jika di masa lalu telah bermunculan peramal-peramal tersohor karena mampu melihat jauh ke depan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kini salah satu ahli supranatural yang akrab dikenal dengan Mbak Yu menjelaskan secara gamblang 7 ramalan yang akan terjadi di tahun 2021. Berdasarkan hasil prediksi dan penerawangannya adalah akan ada salah satu pesawat terbang yang jatuh yang bermasalah dan akan menimbulkan korban jiwa. Karena hasil penerawangannya dipublikasikan pada tanggal 21 November 2020 yang lalu, maka tentu saja publik terhenyak ketika pada tanggal 9 Januari 2021 terjadi kejadian dan musibah atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak. Bagaimana tidak, Mbak Yu dapat menjelaskan dengan detail warna dari gambar logo pesawat yang akan jatuh dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Maka inilah hasil penerawangan Mbak Yu yang dipublikasikan di depan media pada tanggal 21 November 2020 yang lalu. Dan berikut penerawangan Mbak Yu yang pertama yang membuat banyak pihak terhenyak. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Saya pribadi, saya ucapkan bukit berbelasungkawa pada korban yang meninggal di musibah Sriwijaya dan buat yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan, yang meninggal semoga ditempatkan di tempatnya dan diterima amal ibadahnya, amin. Jadi kadang-kadang satu menerawang serba salah ya.
Kalau menerawang saya juga udah tak putar-putar untuk tidak terlalu yang tajam untuk langsung ke porosnya. Saya masih bisa maju mundur masih bisa mutar-mutar bahasa yang tidak penting gitu. Tapi pada intinya kan walaupun saya tahu saya juga tidak semua bisa saya keluarkan. Saya cukup diem kadang-kadang, saya cukup yang menganalisa bahasa, dan saya juga ngatur semuanya agar tidak orang terpusat dengan terawangan saya. Kalaupun benar itu hanya kebetulan, kalaupun tidak tepat saya mohon maaf, saya manusia biasa dengan segala kekurangan saya. Kehidupan yang semakin sulit, sementara gaya hidupnya penuh dengan tuntutan yang tinggi, serta ingin terlihat kaya di depan orang, membuat orang biasanya untuk memilih jalan pintas agar bisa mendatangkan uang, meski uang yang didapatkannya dengan cara yang haram alias tidak halal. Namun demi gengsi dan citra sebagai orang berada di depan kawan, saudara dan koleganya, jalan apapun ditempuh guna meraih gengsi tinggi di tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan penerawangan dan ramalan yang akan terjadi di tahun 2021. Lalu, seperti apa prediksi dan ramalan detailnya di tahun 2021 mendatang? Berikut penerawangannya melalui mata batin Mbak Yu yang kedua. Terus ada artis persahabatan terjaring narkoba, tapi dia adalah salah satu mungkin bahasa kasarnya mereka tuh jual beli narkoba, dan itu dimulai dari satu keluarga menjalin ke persahabatan dan merebak kemana-mana. Itu akan tertangkap di daerah Jakarta, tapi memang salah satunya bukan orang Jakarta, tapi memang mereka public figure, dan persahabatan itu menjadi satu komitmen untuk mereka jual beli hal yang tidak baik itu. Cuman nanti justru gegernya karena kita ini zamannya semakin susah, orang mencari rezeki semakin susah, dan banyak orang berpikir secara instan untuk bagaimana mendapatkan rezeki. Dalam pemaparannya, Mbak Yu mengatakan jika pada tahun 2019 lalu artis berinisial V akan kembali menikah pada tahun 2021 dengan seorang janda, dan menurut hasil penerawangannya mereka berdua akan menikah di tahun 2021 ini. Dan ternyata hasil penerawangan Mbak Yu telah dikatakannya jauh-jauh hari saat masih berada di tahun 2019 yang lalu. Berikut hasil penerawangan Mbak Yu yang ketiga. Ada juga pernikahan yang kesekian kali. Ya. Pernikahan ada di 2019, saya sebutkan bahwa inisial V akan bertemu dengan janda, dan mereka menikah akan ada di 2021. Pernikahan V dengan seorang janda akan ada di 2001. Silakan cek di media terawang saya di 2019 atau 2020, dan itu akan jadi 2021. Indonesia yang dulu hingga sekarang dikenal dengan melimpahnya harta yang tak terkira nilainya, baik yang di atas tanah maupun yang di dalam tanah. Tentu hal tersebutlah di zaman lampau yang menjadikan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang sangat diminati hasil buminya. Salah satunya adalah Belanda dan Jepang yang pada akhirnya menjajah Indonesia untuk diambil hasil dan kekayaan buminya. Namun, Indonesia juga terkenal dengan banyaknya gunung berapi, baik yang aktif dan tidak aktif. Sebut saja peristiwa meletusnya Gunung Tambora, yang konon setelah Gunung Tambora meletus, terjadi perubahan cuaca dan iklim secara ekstrim di seluruh dunia. Maka penerawangan Mbak Yu di tahun 2021 ini, Indonesia masih rentan dengan bencana alam yang dapat merugikan masyarakat Indonesia di tahun 2021. Berikut analisis dan penerawangan Mbak Yu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan di 2019 kemarin kan dari terawangan saya di awal tahun 2020 akan ada bencana seperti banjir yang di rumah-rumah mewah. Itu kita membuka tabir dulu di 2020. Tapi di 2019 kan sudah ada masalah utang piutang artis yang jadi bermasalah. Cuman ada beberapa hal yang memang ini tinggal nunggu waktu. Jadi saya nggak pribadi tidak mendoakan orang untuk sakit ataupun bercerai ataupun
meninggal, tapi pada konteksnya saya bicara bahwa orang yang meninggal saya akan menyebutkan berapa hari sebelumnya ataupun berapa bulan berikutnya dengan inisial, dengan sakit apa yang diderita. Kebanyakan kemarin kan jantung dan sakit yang mendadak, itu udah saya sebutkan juga. Dan mungkin ada yang juga memang belum kelaksana dari terawangan saya, hanya menunggu waktu. Tapi secara garis besar dari 1 sampai 100 dari terawangan saya, mungkin media bisa ngecek berjalan hampir 70%, 30% tinggal menunggu kejadian berikutnya. Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah gempa dan gunung meletus, juga perpindahan air laut ke darat, dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Itu tidak hanya satu wilayah, tapi ada beberapa tempat dari wilayah juga yang dataran tinggi yang biasanya aman untuk kita cari hal yang mungkin ada gempa ataupun banjir, nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi sudah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Seperti itu. Itu ada juga di Jawa Tengah, ada juga banjir-banjir bandang, dan yang tidak dikira juga di Jakarta nanti konfliknya bukan masalah sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, tapi memang dari pori-pori tanah sendiri memang sudah tidak memadai dan tidak bisa ditanggulangi, karena memang akan meluap air dari posisi dataran atau tempat yang bagus sekalipun, seperti pemakaman yang sangat mewah, itu pun akan juga terendam air sebagian. Maka ketika kita kembali mengingat peristiwa terjadinya tenggelam transportasi di laut, tentunya publik akan mengingat kejadian internasional adalah tenggelamnya kapal Titanic di Samudra Atlantik Utara. Sementara jika di Indonesia, tenggelamnya kapal laut yang hingga kini masih diingat adalah tenggelamnya kapal laut Tampomas II yang tenggelam di perairan Laut Masalembo yang terjadi pada tanggal 27 Januari 1982 silam. Dan kini Mbak Yu pun menerawang dan meramal di tahun 2021 ini akan ada kapal yang tenggelam karena terjadi kebakaran hebat. Dan menurut Mbak Yu, di dalam kapal tersebut ada tokoh besar yang turut dalam perjalanan di kapal naas tersebut. Berikut hasil penerawangan Mbak Yu yang kelima. Terus ada juga kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa, dan memang ada salah satu tokoh di situ, dan kapal itu salah satunya tenggelam kebakaran hebat. Ada di sebelum di bulan November 2021 itu akan ada insiden pesawat terbang dan laut. Maka ketika ramalan demi ramalan dipaparkan oleh Mbak Yu, apa yang akan terjadi di tahun 2021, Mbak Yu pun memaparkan hasil penerawangan mata batinnya ini pada tanggal 21 November 2020 silam. Dan salah satu hasil penerawangannya yang akan membuat dunia hiburan tanah air berduka adalah satu artis komedian senior yang akan berpulang untuk selamanya. Berikut hasil penerawangan Mbak Yu yang keenam. Yang kesekian lagi saya sebutkan, ada pelawak, ada huruf O-nya meninggal. Ya, pelawak udah senior, ada huruf O-nya meninggal. Dan terakhir, menurut penerawangan dari Mbak Yu di tahun 2021 ini akan ada kejadian skandal seks yang membuat publik terhenyak dan sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa oknum yang melakukan ini mampu berbuat perbuatan tidak terpuji. Lalu seperti apa skandal seks yang di tahun 2021 akan terbongkar serta mengejutkan semua pihak? Berikut pemaparan dan penerawangan Mbak Yu yang ketujuh. Dan skandal seks atau artis, pejabat, dan beberapa public figure akan terungkap satu yang bikin heboh. Dari sekian yang saya sebutkan, saya tidak bisa menyebutkan, tapi yang jelas dia ada huruf S-nya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.